Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak meminta perlindungan kecuali hanya kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan beberapa dalil yang mengisyaratkan hal ini, yaitu firman Allah Taala, "Qul a'udzu birabbil falaq" dan "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq yang memiliki waktu subuh, dan aku berlindung kepada Allah Taala Rabb-Nya manusia, Rabb yang memelihara manusia. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Taala mencela sekelompok manusia yang meminta perlindungan kepada segolongan makhluk dari jin, di mana Allah Taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Taala menceritakan, dan ini merupakan celaan yang Allah Taala sebutkan tentang segolongan laki-laki dari kalangan manusia yang ya'uduna birijalin minal jin, yang meminta perlindungan kepada beberapa orang lelaki dari kalangan jin. Ini hal yang kemarin telah kita jelaskan bahwa ini termasuk salah satu di antara bentuk syirikan kepada Allah Taala. Ini merupakan syirik yang kita sebagai seorang muslim tidak boleh meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Adapun jika saatnya perlindungan tersebut diminta kepada selain Allah dan orang yang kita minta perlindungan kepadanya mampu memberikan perlindungan, maka ini bukan termasuk syirik. Bukan termasuk syirik. Jadi kalau kita takut dari sesuatu, kemudian kita meminta perlindungan kepada seseorang atas sesuatu yang kita takutkan tersebut, dan orang tadi mampu untuk memberikan perlindungan apa yang kita minta, maka ini bukan termasuk kesyirikan kepada Allah Taala. Namun kalau perlindungan yang kita minta kepada selain Allah adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah Taala, maka memintanya kepada selain Allah termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan ibadah yang selanjutnya, al-istighatsah. Istighatsah ini juga merupakan kalimat yang sudah sering kita dengar ya. Apa istighatsah? Kan sering ya, acara istighatsah sering ya, sering kita dengar. Istighatsah artinya apa? Meminta pertolongan. Apa bedanya dengan isti'adzah, meminta perlindungan?
Meminta perlindungan dengan meminta pertolongan apa bedanya? Apa bedanya? Satu bertolong. Nah, apa bedanya? Apa perbedaan meminta perlindungan dan meminta pertolongan? Tunjuk tangan yang bisa. Ada yang tunjuk tangan? Atau saya yang tunjuk? Hah? Saya tunjuk mungkin kalau saya tunjuk mau jawab, perlu malu bapak ini. Ya, nggak perlu malu ya. Siapa yang tahu perbedaan antara meminta perlindungan dan meminta pertolongan? Di bahasa Indonesia baru saya tanya. Jika meminta perlindungan itu lebih khusus, jika meminta pertolongan itu lebih luas maknanya. Lebih luas maknanya. Bisa mencakup dalam pertolongan itu juga ada perlindungan, dalam pertolongan itu juga ada yang lain. Belum paham ya? Kalau misalnya minta pertolongan, Nah, dia minta sesuatu pertolongan, minta sesuatu. Tapi kalau dia minta perlindungan harus ada bodyguard kalau masalah apa kan, tolong dikawal gitu. oh gitu. Belum paham juga saya. Saya nggak paham. Assalamualaikum. Sesuatu yang mengancam dirinya. Kalau sesuatu kita lapor barangkali ada sesuatu yang ingin dicapai dari pihaknya sehingga tidak perlu melakukan. Agak kena nih bang, ada agak. Intinya kalau minta perlindungan karena ada apa yang mengancam dirinya. Kalau minta pertolongan, Karena kepada jin, iya. yang berjin, ada sesuatu ikhtiar yang Belum dapat. sehingga sudah cukup ikhtiar ada tidak pertolongan. Minta pertolongan. Inilah bapaknya. Ini semangat. Oke, saya katakan bahwa ya untuk jawaban isti'adzah benar. Yang Bapak sebutkan isti'adzah benar. Istighatsah kurang tepat. Jadi isti'adzah itu adalah meminta perlindungan terhadap sesuatu yang mengancam kita. Intinya dia belum menimpa kita. Itu perlindungan. Ancaman, kita takut terhadap sesuatu, kemudian kita minta perlindungan. Dia belum menimpa kita. Ini isti'adzah, ini Bapak sebutkan benar. Adapun istighatsah ini juga bahaya. Tapi istighatsah ini biasanya sesuatu yang memang sudah nyata di hadapan kita. Apalagi kadang-kala memang kita tertimpa itu masalah. Akhirnya kita minta pertolongan. Mungkin mudah kita berikan satu contoh. Orang tenggelam, kemudian bilang apa? Lindungi saya atau tolong saya? Tolong saya, bukan lindungi saya. Tolong saya. Karena memang sudah tenggelam. Tapi tatkala dia mau turun ke bawah, dia nggak mau berenang. Dia bilang sama kawan yang pandai renang, lindungi saya ya, kan itu. Bukan tolong saya, karena belum tahu. Enggak, salah paham ya. Nah ini, ya kurang lebih pas lah pak ya. Ini ada buku kecil pak, tapi ini dari panitia. Nggak apa-apa ya. Kawan-kawan mungkin kalau ada panitia dia datang ke desa, insyaallah. Ini perbedaan antara isti'adzah dengan istighatsah. Kita akan bicara masalah istighatsah. Di mana penulis mengatakan talabul ghauz wa huwa al-inqadh min asy-syiddati wal halak. Minta keselamatan dari Allah dari kesulitan yang dialami dan kebinasaan yang dialami. Ini istighatsah. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, istighatsah meminta pertolongan ini termasuk ibadah. Sebagaimana isti'adzah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah yang telah kita sebutkan, istighatsah juga termasuk ibadah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah kata Allah. Allah berfirman kepada Nabi dan para sahabat, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah tatkala kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, Allah tabaraka taala, kemudian fastajaba lakum, Allah segera mengabulkan permohonan pertolongan kalian itu.
Ini menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji Nabi dan kaum muslimin, para sahabat kala itu yang meminta perlindungan kepada Allah, dan Allah mengatakan kami langsung memberikan pertolongan kepada kalian. Fastajaba lakum, kami ijabahkan pertolongan yang kalian sampaikan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat senang, Allah sangat suka, Allah sangat mencintai tatkala Nabi dan kaum muslimin kala itu meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi al-istighatsah, meminta pertolongan, ini merupakan ibadah. Ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh kaum muslimin di perang Badar. Kejadian dialami oleh kaum muslimin di perang Badar. Allah mengatakan idzastaghithuna rabbakum. Ingatlah tatkala kalian meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, kabulkan. Kapan itu? Allah ingatkan kaum muslimin tentang nikmat yang Allah berikan di saat mereka melawan orang-orang musyrikin di lembah Badar. Di mana kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW menghadang kafilah dagang yang baru pulang dari Syam. Kafilah besar, bukan dari jumlah pasukan yang mengawalnya, akan tapi dari harta yang dibawa oleh kafilah ini. Sebagian orang menuduh Nabi kaum muslimin perampok atau perompak karena menghadang kafilah-kafilah lewat yang melewati daerah-daerah kaum muslimin. Tidak. Ini merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Taala sebagai akibat yang ditetapkan oleh Allah atas perlakuan orang-orang musyrikin terhadap kaum muslimin. Jadi tatkala kaum muslimin hijrah dari negeri Makkah menuju Madinah, hampir bisa dikatakan semua mereka tidak membawa sedikit pun harta yang mereka punya. Itu dirampas dan dirampok semuanya oleh orang-orang musyrik. Kemudian diizinkan untuk berperang, dan dalam Islam kalau sudah diizinkan berperang tentunya halal semuanya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin. Ya, kiranya subhanallah Nabi SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang yang kali itu diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan diketuai oleh beliau, yang akhirnya beliau juga masuk ke dalam Islam. Kiranya kafilah ini tatkala Nabi sudah lewat sampai di tempat penghadangan, rupanya kafilah itu sudah lewat beberapa kali sebelumnya. Atau disebutkan dalam sejarah mereka belum lewat, akan tapi mereka berhasil mencari jalan selamat. Ya, mereka tidak melewati jalan umum sehingga mengecoh pasukan Nabi dan kaum muslimin, sehingga mereka bisa mencari jalan lain dan selamat dari penghadangan yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin. Tatkala mereka sudah yakin akan dihadang, mereka mengirim utusan ke Mekah meminta perlindungan. Karena kafilah besar ini dengan membawa harta banyak ini, kalau tidak dijaga oleh pasukan besar ini, bisa-bisa harta yang begitu banyak ini akan dirampas oleh kaum muslimin. Maka mereka mengirim utusan ke Mekah, mengkabarkan apa sebenarnya terjadi, sehingga kaum kafir kala itu semuanya bersemangat untuk menjaga kafilah ini. Karena kafilah ini hanya dijaga oleh 40 orang. Akhirnya mereka membawa pasukan perang, jumlah mereka di awal keberangkatan 1.300 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya Allah Subhanahu wa taala memang ingin pertemukan pasukan ini dengan kaum muslimin. Allah tidak ingin pertemukan kaum muslimin dengan kafilah. Padahal kaum muslimin kala itu ingin mereka ketemunya dengan apa? Kafilah. Hartanya banyak, penjaganya cuma 40 orang. Tapi Allah ingin mereka bertemu dengan 1.300 itu atau 1.000 orang itu. Maka kafilah ditakdirkan oleh Allah bisa selamat. Sehingga kaum muslimin kala itu, subhanallah, tatkala ada seorang budak yang mereka tawan, kala itu Nabi sedang sholat. Budak ini ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib dengan beberapa orang sahabat tangkap. Tatkala Nabi sedang sholat, mereka tanya, kamu ini budaknya Abu Sufyan, budaknya kafilah atau budak siapa? Dia mengatakan, saya budaknya Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Karena Abu Jahal pimpinan pasukan perang, sedangkan Abu Sufyan pimpinan kafilah dagang. Kamu ini budaknya siapa? Budaknya Abu Jahal atau budaknya Abu Sufyan? Maka si budak ngaku, dia jujur bilang, saya budaknya Abu Jahal.
Kena bogem sama Ali bin Abi Thalib. Sangkanya dusta ini. Kamu jujurlah, Nabi sedang salat. Jujur, kamu siapa? Kamu budanya Abu Jahal atau budanya Abu Sufyan? Kaum muslimin ingin dia bilang budanya Abu Sufyan karena akan dihadapi hanya 40 orang, hartanya juga banyak. Tapi dia tetap mengatakan saya budanya Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Kena lagi. Ya, bukan lagi. Sampai akhirnya dia baru ngaku. Terpaksa dia ngaku, dia bilang, udahlah, memang saya budanya Abu Sufyan, dibiarin. Nah, itulah dari tadi kan gitu bilang Nabi. Setelah Nabi salam, apa kata Rasulullah? Apa yang kalian lakukan ini, kata Rasulullah? Dia jujur, kalian pukul. Dia dusta, malah kalian biarkan. Itu kata Nabi. Terbalik. Tadi dia jujur, kalian biarkan. Di saat dia dusta, tadi dia jujur, kalian pukul. Di saat dia dusta, malah kalian biarkan. Akhbir, dikabarkan kepadaku berapa jumlah pasukan dibawa oleh Abu Jahal dari Mekah. Yang mengatakan saya pastinya tidak tahu Muhammad jumlahnya. Nabi SAW mengatakan berapa setiap hari unta yang mereka sembelih. Dia mengatakan kalau unta saya tahu setiap hari 9 atau 10 ekor unta disembelih. Maka Nabi mengatakan jumlah mereka antara 900 sampai 1000 pasukan. Oh ini jumlah Nabi. Nabi tahu 1900 atau 1000 pasukan. Akhirnya para sahabat tahu kafilah sudah berlalu, yang akan mereka hadapi apa? Pasukan perang. Subhanallah, akhirnya di sana juga seperti itu. Kaum muslimin tidak memiliki pilihan kecuali maju. Abu Jahal dan pasukannya setelah mendengar kafilah dagang mereka sudah selamat, sudah tidak mungkin dikejar oleh Muhammad, maka mereka musyawarah juga. Sebagian mengusulkan sudahlah, baliklah kita ke Mekah. Baliklah ke Mekah. Apalagi coba kita kejar. Tujuan kita keluar dari Mekah kemari hanya untuk menyelamatkan kafilah dagang. Ini kafilah dagang sudah selamat, ayo kita balik lagi. Kalaupun kita lanjutkan ke lembah Badar bertemu dengan Muhammad dan pasukannya, yang kita lihat hanya keburukan. Karena setiap kita pasti akan bertemu dengan anaknya, bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan abangnya, yang tidak kita inginkan. Sudahlah balik. Ini kata sebagian orang cerdas di kalangan orang kafir Quraisy. Tapi Abu Jahal mengatakan tidak, demi Allah. Tidak, kita tidak akan kembali. Kita akan terus lakukan perjalanan ke Badar dan kita di sana akan membeli, kita akan berpesta, kita akan bernyanyi di sana dan biduan-biduan wanita kita suruh menyanyi supaya orang Arab tahu bahwa kita adalah pimpinan mereka sehingga semua orang Arab takut kepada kita. Ini memang Allah ingin pertemukan mereka. Akhirnya berjalanlah pasukan ini dan Nabi tidak punya pilihan kecuali menunggu. Karena kalau Nabi mundur, ini untuk sum'ah, pamor kaum muslimin akan kembali jatuh. Maka Nabi bertahan hanya dengan 313 pasukan. Jumlah mereka 313 pasukan, penunggang kuda hanya 2. Penunggang kuda hanya 2. Ali bin Abi Thalib dengan Al-Miqdad bin Amr hanya 2 penunggang kudanya. Yang lainnya naik unta dan kebanyakan mereka jalan kaki. Karena yang akan dihadapi kafilah dagang persenjataan juga tidak seberapa mereka bawa. Hanya 40 orang yang keluar 313, nggak pakai senjata saja kalah 40 itu. Jadi persenjataan ala kadarnya. Kiranya Allah pertemukan mereka dengan pasukan lengkap. Yang tadinya 1.300, akhirnya 300 orang keluar, nggak mau ikut karena tujuan kita kafilah dagang. Akhirnya mereka pulang. Sehingga genap yang ikut Abu Jahal dan komandan-komandannya hanya 1.000 pasukan. Bertemulah mereka di lembah Badar. 313 pasukan Nabi dan kaum muslimin bertemu dengan 1.000 pasukan lengkap dengan bersenjata. Tapi subhanallah, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa kaum muslimin tatkala melihat mereka, pandangan kaum muslimin melihat mereka itu sedikit jumlahnya. Jadi kaum muslimin lihat 1.000 itu sedikit kali mereka. Orang kafir tatkala melihat kaum muslimin mereka juga sedikit kali mereka ini. Ini liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, karena Allah ingin jalankan apa yang sudah dikehendaki olehnya. Dua pasukan ini memang harus bertemu. Ini khani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Dalam keadaan berat seperti ini, Nabi SAW tahu keadaan. Ini awal pertama kali pertemuan perang besar antara Nabi dan kaum muslimin dengan orang-orang yang mengusir Nabi dan kaum muslimin yang kali itu mungkin dianggap sebagai pemimpin Arab. Maka Nabi SAW kali itu berdoa istighatsah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Sampai Abu Bakar menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kali itu.
Allahumma anjis li ma wa'adtani. Allahumma intahlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardh. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah Kau janjikan. Ini permohonan Nabi SAW. Ya Allah, jika seandainya Engkau binasakan kelompok yang sedikit ini dari umat Islam ini, Engkau tidak akan pernah diibadati selama-lamanya lagi di atas muka bumi. Terus, tapi kala itu beliau pakai selendang. Abu Bakar yang menemani beliau di tempat komando yang dibuat oleh kaum muslimin, hanya Nabi dan Abu Bakar di sana. Nabi mengangkat tangan setinggi-tinggi berdoa, terus berdoa sampai selendang Nabi ini jatuh. Selendang Nabi jatuh karena Nabi mengangkatnya begitu tinggi sehingga sorban selendang beliau itu jatuh. Abu Bakar meletakkannya lagi. Nabi mengangkat terus berdoa kepada Allah, jatuh lagi, diletakkan oleh Abu Bakar lagi. Sampai Abu Bakar berkali-kali mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kafa, cukup ya Allah, sudah cukup. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan Engkau itu. Ini dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, kemudian hari itu Allah kabulkan apa yang kalian minta. Nah, subhanallah, hanya dalam perang yang tidak sampai satu hari 1000 pasukan itu habis. Ya, yang terbunuh dari mereka 70 orang dan yang lainnya lari. Yang tertawan juga 70. Ini kemenangan telak yang dimiliki oleh didapat oleh kaum muslimin kala itu berkat dari pertolongan Allah Taala. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Maka ini yang hendaknya kita perhatikan, bahwa apapun masalah yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, yang bisa memberi pertolongan hanya siapa? Hanya Allah. Maka celaka satu umat yang sudah mengalami musibah berat, mengalami masalah berat, tapi selalu bertawakal dengan kehebatan yang mungkin dia rasa adalah kehebatan dirinya dan melupakan Allah Taala. Coba lihat Rasulullah SAW. Coba lihat Rasulullah SAW. Selalu memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ini yang selalu kita katakan, bahwa doa merupakan perkara yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kemarin kita sebutkan, doa merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Maka jangan lupakan doa. Jangan lupakan doa. Kita selalu ingatkan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dikabulkan oleh Allah permohonan pertolongan beliau hanya dengan kalimat, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah kalah. Maghlub, aku sudah kalah ya Allah. Fantasir, berilah aku pertolongan. Apa yang dilakukan Allah? Hujan turun berhari-hari. Dari bumi keluar air. Sampai fafarat tanur. Dari tempat pembakaran juga keluar apa? Di tempat yang tidak mungkin ada air, api, itu juga keluar air, kata Allah. Hanya dengan doa, Rabbi inni maghlubun fantasir. Wahai Rabbku, aku kalah, maka beri aku pertolongan. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini istighatsah. Ini istighatsah. Ya, memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, yang Allah ceritakan tentang Nabi dan kaum muslimin tatkala mereka menghadapi orang-orang musyrikin di perang Badar. Ingat, hanya meminta pertolongan, tidak seorang muslim tidak boleh kecuali hanya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian meminta pertolongan ini ala aqsam, ada beberapa macam dan bentuknya. Yang pertama, al-istighatsatu billah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama, ini tauhid. Ini hal yang dicintai oleh Allah. Min afdhalil a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling utama. Wa akmaluha, amal yang paling sempurna. Wa huwa da'wur rusuli wa atba'uhum. Ini merupakan akhlak Nabi dan pengikut para nabi. Kalau ada masalah yang menimpa mereka, pasti mereka minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ini memang akhlak para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad yang kita ceritakan tadi, semua nabi. Bahkan pernah kita sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sebagian cerita Israelian, tatkala dicampakkan ke dalam api yang berkobar. Setelah mereka tahu bahwa Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala mereka, sudah dipastikan itu, akhirnya mereka mengatakan qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakar dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Terbalik ya.
bakar mereka, kata kaum Nabi Ibrahim. Setelah pasti dia menghancurkan semua tuhan-tuhan mereka, tempat peribadatan mereka, yang disisakan hanya Tuhan yang paling besar. Karena sudah terbukti mereka mengatakan hariku, bakar dia sebagai hukuman terhadap dirinya. Wansuru alihatakum, tolonglah beri bantuan kepada siapa? Tuhan-tuhan kalian. Ini terbalik. Seharusnya yang memberi bantuan Tuhan kepada kita, tapi ini kok malah mereka beri bantuan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi begitulah hati manusia sudah ditutup mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubi. Orang kafir hatinya sudah ditutup mati. Sehingga kebenaran yang seharusnya dengan akal mereka bisa paham, itu nggak bisa mereka pahami. Maka kita berlindung kepada Allah dari matinya hati kita. Sehingga kalau hati ini sudah mati, kita nggak tahu lagi mana benar dan mana salah. Ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala, tatkala beliau dicampakkan di api yang berkobar tersebut, dicampakkan, bahkan disebutkan dalam bagian cerita Israiliyat, mencampakkannya bukan diangkat badannya seperti ini, karena mendekatnya saya tidak mungkin. Dicampakkan dengan menjanik. Apa itu menjanik? Tapil besar. Campakkan. Karena kalau mendekat nggak bisa. Kobaran api luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, nenek tua yang sudah sakit-sakitan dia bernadar. Apa nadarnya? Kalau Tuhan menyembuhkan sakitku ini, aku akan angkut kayu bakar dengan punggungku yang sudah bungkuk ini untuk membakar Ibrahim. Itu nadar nenek waktu itu. Sampai dikatakan oleh Allah ini cicak nih, semua berusaha untuk memadamkan api kecuali cicak. Cicak mengembusnya untuk menambah apa? Kobaran. Maka ini sebagian ulama mengatakan hikmah kenapa cicak harus dibunuh. Kenapa cicak harus dibunuh. Ini kobaran Nabi sangat luar biasa. Diceritakan dalam beberapa cerita Israiliyat. Dalam keadaan dia akan dicampakkan, Jibril datang. Ini tauhidnya kepada Allah luar biasa. Dia datang, Jibril datang, kemudian mengatakan, Ibrahim, alaka hajat. Apa kau punya hajat? Engkau punya hajat. Jibril datang, engkau punya hajat. Ibrahim mengatakan, adapun darimu aku tidak punya hajat. Kalau dari engkau aku tidak punya hajat. Aku tidak perlu keperluan. Tapi kalau dari Allah, iya saya butuh. Kalau antum misalnya mau dibakar seperti itu, datang seorang pimpinan yang bisa menyelamatkan antum, butuh bantuan saya. Oh ya butuh sekali saya. Alhamdulillah Anda datang. Kita lupa dengan siapa? Dengan Allah. Ibrahim alaihissalam tidak. Dia mengatakan, adapun bantuan darimu, hajat kebutuhan darimu saya tidak butuh. Tapi kalau dari Allah saya butuh. Maka Allah langsung berkata, qulna ya nar, kami langsung katakan, kami langsung firmankan, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk tubuh Ibrahim. Langsung Allah berfirman, qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi api yang dingin, tapi dingin salam, dingin yang menyelamatkan. Karena kalau dingin mematikan juga ada. Ya, karena api neraka itu digabungkan antara dahsyatnya panas dan dahsyatnya dinginnya. Itu api neraka. Maka dia bernafas di musim panas dan bernafas di musim dingin. Jadi Allah mengatakan kepada api ini, jadilah kau dingin yang menyelamatkan untuk tubuh Ibrahim. Langsung Allah memberikan pertolongan. Ini da'bu al-anbiya. Ini merupakan kebiasaan para nabi, akhlak para nabi, beragamanya para nabi. Setiap ada masalah yang mereka hadapi, mereka mohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi ini bentuk yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini adalah tauhid. Ini adalah tauhid dan ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Yang kedua, bentuk istighatsah yang kedua adalah al-istighatsatu bil amwat atau bil ahya ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsah fa hadha syirkun. Beliau mengatakan meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, sudah mati. Datang kepada kuburan dan kita anggap orang yang meninggal tadi adalah orang yang memiliki karamah, orang yang memiliki kehebatan. Tatkala dia masih hidup, kita datang, kita minta pertolongan kepadanya. Kita datang, kita minta pertolongan kepadanya. Atau meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi tidak berada di hadapan kita. Contoh, kita mungkin kenal dengan seorang yang hebat katanya hebat ya, yang bisa memberikan pertolongan dari jarak
Dari jarak jauh. Ya, pernah antum tahu ini ada orang ngasih pertolongan dari jarak jauh? Hah? Pernah? Hah? Di TV pernah ya? Tapi kalau ngasih suruh bikinkan aja gitu. Oh gitu ya. Tempelkan di TV langsung gitu ya. Jadi ini kaum muslimin meminta pertolongan kepada orang yang hidup, dia hidup tapi ghairil hadirin, dia tidak di hadapan kita. Dan juga permohonan pertolongan yang kita minta kepadanya adalah sesuatu yang tidak mungkin dia berikan kepada kita. Maka ini adalah syirik. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka Allah Tabaraka wa Taala mengatakan dalam surat An-Naml ayat 62, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Allah mengatakan siapakah yang bisa memberi pengkabulan daripada pertolongan kepada orang yang muttar, orang yang terpaksa, orang yang terjepit, orang yang sedang kesulitan. Idza da'a, tatkala dia memohon pertolongan kepada Allah, wa yakshifu as-su' dan menghilangkan kesulitan darinya dan menjadikan kalian sebagai pemimpin-pemimpin di atas muka bumi. Apakah ada sesembahan yang berhak disembah bersama dengan Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian mau berpikir. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Jadi meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, atau orang yang hidup yang tidak hadir di hadapan kita, ini merupakan syirik. Tidak boleh datang kepada kuburan seseorang yang selama hidupnya dianggap memiliki apa? Karamah. Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Datang ke kuburan orang-orang yang dianggap memiliki karamah. Dia memiliki karamah. Kemudian meminta pertolongan kepadanya. Ini termasuk apa? Syirik. Ini tidak boleh. Ini termasuk syirik dan ini syirik besar. Ini syirik besar, tidak boleh. Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Jangankan kepada orang yang kita katakan sudah meninggal, dianggap sekalipun benar dia memiliki karamah, seperti mungkin datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau adalah manusia yang paling utama, kemudian kita meminta pertolongan kepada beliau, ini juga dilarang. Makanya dalam suatu hadis kaum muslimin kala itu menghadapi gangguan dari pimpinan Yahudi atau kepala Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia selalu mengganggu kaum muslimin sehingga sebagian kaum muslimin berbicara antara satu dengan yang lain, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo kita bangun, sama-sama kita datang ya Rasulullah, kita adukan masalah ini dan kita mohon pertolongan kepada Rasulullah dari gangguan orang ini. Maka tatkala mereka datang, apa kata Rasulullah kepada mereka? Innahu la yustaghatsu bi wa innahu yustaghatsu billah. Memohon pertolongan itu tidak boleh kalian ajukan kepada aku, tapi mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Coba lihat tarbiyah, pendidikan disampaikan oleh siapa? Rasulullah. Jadi memohon pertolongan kalau dilakukan kepada orang yang sudah meninggal, maka ini termasuk apa? Syirik. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang ketiga, al-istighatsah bil ahya al-alimin al-qadirin 'ala al-ighatsah fa hadha jaiz. Memohon pertolongan kepada orang yang masih hidup, yang alimin, yang tahu dan yang hadir di hadapan kita, yang mampu memberikan pertolongan, maka ini tidak mengapa. Jadi kalau kita meminta pertolongan kepada seorang, dia hidup, dia di hadapan kita, ya, dia mendengar pertolongan kita, ya, kemudian dia mampu melakukannya. Ini bukan termasuk, ini boleh, tidak ada masalah. Meminta pertolongan, tatkala kita terjatuh, kita minta tolong saya, dia mampu menolong kita dan sebagainya, dan dia hadir di hadapan kita, mampu memberikan pertolongan kepada kita. Ini bukan termasuk apa? Syirik. Sebagaimana yang Allah Taala ceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 15. Tatkala seorang Qibti, orang Mesir yang sedang bertengkar dengan Bani Israel, dan Bani Israel meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Maka Musa memberi pertolongan kepada orang Bani Israel untuk melawan musuhnya dari kalangan penduduk Mesir, sehingga akhirnya Musa memukulnya sehingga orang tadi pun meninggal. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Jadi meminta pertolongan kepada orang yang hidup, yang mampu memberikan pertolongan, yang ada di hadapan kita dan mendengar permohonan pertolongan kita,
Ini bukan termasuk syirik. Ini hukumnya sama seperti isti'anah. Isti'anah pada pembahasan sebelumnya. Kemudian yang keempat, meminta pertolongan kepada orang yang hidup tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Ya. Yang kita minta dari dia untuk menolong kita dari sesuatu yang secara garis besar semua orang mampu memberikan pertolongan, tapi dia tidak mampu. Maka ikhwan, ini termasuk perkara yang bukan syirik. Contoh misalnya kita minta mengangkatkan barang kepada orang yang lemah. Tolong angkatkan barang ini, berat kali berapa? Apa beratnya? 50 kg misalnya. Tapi dia ngangkat 10 kg saja nggak mampu. Kita mohon pertolongan kepadanya. Ini merupakan perkara yang bukan termasuk apa? Syirik. Ini adalah hal sia-sia, bukan termasuk syirik. Jadi jangan kemudian kita katakan, oh kamu minta tolong kepada dia nggak mampu, kamu sudah syirik ini berarti. Ini bukan. Ya, ini tidak. Jadi ini termasuk perbuatan sia-sia. Ya, meminta pertolongan tatkala kita tenggelam dengan orang yang tidak pandai berenang. Ini namanya sia-sia. Boleh nggak kita menolongnya? Antum nggak pandai berenang, dia minta tolong untuk diselamatkan. Boleh nggak antum menolongnya? Mas? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau antum tahu nggak pandai berenang, antum tidak boleh menolongnya. Karena kalau antum menolongnya, 2 nyawa lewat. Ya, nyawa antum tidak lebih murah daripada nyawa dia. Sebagaimana dia harus diselamatkan nyawanya, antum juga harus menyelamatkan nyawa antum. Maka diperhatikan ini. Ya, diperhatikan ini. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala tentang istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah. Jadi ingat, memohon pertolongan hanya boleh dilakukan kepada Allah. Jadi apapun yang menimpa kita jangan lupa mohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian selanjutnya adalah adzabh. Masalah penyembelihan. Adzabhu. Ya, penyembelihan. Ini juga termasuk ibadah. Menyembelih itu ibadah. Kenapa? Karena Allah Taala menyebutkan dalam surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Di mana Allah Taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Ayat 163, "La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya milik Allah, semuanya hanya untuk Allah. Jadi bisa diartikan lillah, milik Allah, dan bisa diartikan milik Allah dan untuk Allah. Kenapa ikhwan? Karena di sini ada 4 ibadah yang disebutkan, 4 hal yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku. Kalau salatku dan sembelihanku, para ulama mengatakan lillah, maksudnya untuk Allah. Jadi tatkala aku salat, tatkala aku menyembelih, niatku salat dan niatku menyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Hidup dan matiku maknanya adalah milik Allah. Jadi lam dalam bahasa Arab ada lam al-milk, lam kepemilikan, dan ada lamul istihqaq, yaitu lam yang kita arahkan untuk siapa perbuatan tersebut. Ya, jadi kalau sholat dan sembelihan itu untuk Allah. Kalau hidup dan mati milik Allah. Jadi kalau sholat dan penyembelihan untuk Allah, ini tauhid uluhiyah. Kalau hidup dan mati milik Allah, ini tauhid rububiyah. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Allah mengatakan la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Maknanya penyembelihan tidak boleh diniatkan untuk selain Allah. Dan
Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. Ini menunjukkan sembelih adalah ibadah, menyembelih ibadah, bukan sembarangan. Ya, megang seekor binatang kemudian kita sembelih, ini adalah ibadah. Yang Nabi SAW katakan, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka Allah melaknatnya. Allah menjauhkan orang ini dari rahmatnya. Maka tidak boleh kita sembelih untuk jin, ya, kita sembelih untuk selain Allah, tidak boleh. Kita harus menyembelih untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sembelihan, termasuk ibadah. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sembelihan ini ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah ibadah. Itu tatkala seorang menyembelih, mendekatkan dirinya, mengharapkan kebaikan dengan sembelihannya kepada sesuatu yang dia sembelih untuknya. Ini ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Seperti kita menyembelih di Idul Adha misalnya. Kita menyembelih di Idul Adha. Apa tujuan kita menyembelih di Idul Adha? Ya, apa tujuan? Mengharap ridha Allah. Mengharap la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan pula dagingnya, bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah dari kalian adalah ketakwaan kalian tatkala menyembelih. Niat Anda dan kamu menyembelih itu apa? Ingin mengharapkan ridha Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah, itu yang akan sampai kepada Allah. Jadi ini ibadah. Jadi tatkala kita menyembelih sembelihan ini, saat itu Adha, kita sembelih itu niatnya untuk Allah. Maka alangkah baiknya seorang yang berkurban, dia sendiri yang menyembelih. Dia sendiri menyembelih. Bahkan Nabi SAW anjurkan anak dan istri kita juga hendaknya menyaksikan. Itu sunnahnya seperti itu memang. Sembelih. Walaupun sunnah ini hukumnya nggak wajib, jangan kita pahami wajib harus kita yang menyembelih dan anak kita dan istri menyaksikan, tidak. Tapi begitulah bagaimana Islam mengajarkan agar hati kita itu mengharap ridha kita sembelih sendiri. Ya, ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini sembelihan adalah ibadah bentuk yang pertama. Menyembelih tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang kita sembelih, karenanya mengharapkan ridhonya, menundukkan diri kita kepadanya. Ini bentuk sembelihan seperti ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan sesungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Nabi SAW mengatakan siapa yang menyembelih itu selain Allah, maka Allah laknat dia. Allah jauhkan dia dari rahmatnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan tentang bentuk-bentuk sembelihan yang lainnya, yang apakah ia termasuk syirik atau tidak. Seperti menyembelih karena tamu datang, ya. Tamu datang kita nyembelih. Insyaallah bulan datang saya sembelih seekor ayam dulu. Ini nyembelihnya karena siapa? Karena ada tamu kan gitu kan. Ini syirik atau tidak? Ini syirik atau tidak? Nyembelih untuk didagangkan. Ya, sembelih dagang, sembelih karena ingin makan daging kambing, kita sembelih seekor kambing. Apakah itu termasuk syirik atau tidak? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Demikian ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga faedahnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.